terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya lawatan-Mu Roh Kudus atas setiap hidup kami. Biarlah kuasa Roh-Mu mengalir dan memenuhi hidup kami, bahkan mengubahkan, memulihkan, membaharui hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan kami akan renungkan sabda firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang boleh menyampaikan, dan urapi semua kami yang mendengarkan akan siaran ini Tuhan. Biarlah kami semua dibangun dan dikuatkan. Terima kasih. Bagi-Mu segala pujian dan hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Katakan sama-sama. Amin. Silakan kembali. Shalom. Masih semangat? Harus. Ya. Jadi bukan pilihan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ya, jangan jadi tambah lokro. Jangan jadi tambah males. Jangan jadi tambah redup, jangan jadi tambah Jawa ini enak banget. Keset, rane meneh ojo tambah mbleler. Jawa kayak biang apa nih? Ojo lumo. Aduh, ya banyak sekali bahasa Jawa, puji Tuhan ya. Tapi kita mengatakan janganlah hendaknya kerajinanmu jadi kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Oke. Jadi kita ini kemarin hari Kamis meringati apa? Ya, orang jawab tuh. Kenaikan Tuhan Yesus. Ya, memang bersamaan dengan ya saudara kita Muslim merayakan Idul Fitri. Ya, jadi kenaikan Tuhan Yesus. Naik ke mana? Surga. Itu beneran nggak sih? Bener kok bisa yakin dari mana? Bagaimana saudara yakin kalau Yesus betul naik ke surga? Ada saksinya. Ada lagi? Betul. Yang ada saksinya ngapus iso no. Aku ngomong mambengi aku nang surga. Kowe main tuh, aku ngomong ora percaya yuk. Pak pendeta yang ngomong enggak percaya ya. Enggak ada saksinya boleh ditolak. Ya enggak ada saksinya ya. Nek saya ngomong gitu mungkin saudara bisa enggak percaya. Saya ke surga enggak ngimpi, Pak. Ya, tapi Yesus betul karena ada saksinya. Termasuk Alkitab kita memberi kesaksian itu. Amin. Tertulis dalam sejarah bahwa Yesus naik ke surga. Untuk apa? Satu, kembali ke asalnya, membuktikan dia dari sana sehingga dia tahu jalan ke sana. Ya, kalau mau ke rumah saya, dulu teman saya itu suka bingung, pakai Google mesti nyasar we. Sampainya di SD Ngringo 9, mesti di situ. Saya enggak tahu senggai rutenya ini bisa piye gitu loh, mobil Google itu. Ada rumah saya, tapi mesti kok orang nyasar ke situ. Enggak dilewatkan jalur utama tapi gang-gang gitu loh. Nah, tetapi ketika saya bilang ke teman saya, tenang, pokoknya nek nggonku ngabari, engko sampai gapura tak jemput. Akhirnya apa? Dia percaya enggak bakal sampai ke rumah saya? Nek cik ora percaya banget, tapi omahku kuwi kono. Dalane aku yo ngerti mendino liwate kono. Nek Anda yang belum pernah datang bisa saja bingung. Tetapi ketika saudara bersama yang punya rumah tahu jalannya pasti. Yesus yang punya rumah, dia tahu tentu jalan ke sana. Wong dia pernah ke sini dan kembali ke sana dan dia berjanji akan datang kembali. Haleluya. Oke. Sebelum Yesus naik ke surga, ya, dia beberapa kali menyatakan kepada murid-muridnya supaya mereka nanti pergi untuk memberitakan Injil. Berikan kabar baik itu kepada dunia. Tapi sebelum itu dikatakan supaya menantikan janji Bapa bahwa mereka akan diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi, yaitu Roh Kudus. Coba kita lihat dulu Yohanes 14. Ini janji Tuhan. Ya, Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Saya bacakan ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu
dan akan diam di dalam kamu. Banyak yang menerjemahkan macam-macam ini. Penolong yang lain dia langsung merujuk ke manusia. Si A, si B. Tapi saya mau katakan, perhatikan ini. Kalau membaca ayat jangan dipotong hanya sampai ia akan memberikan seorang penolong yang lain. Kalau sampai di situ orang bisa menafsirkan, oh seorang mesti manusia, gelegere menungso. Ya, jangan terkecoh dengan istilah seorang di sini. Seorang merujuk kepada pribadi. Tetapi tidak selalu bahwa itu wujudnya gelegere, ya punya tubuh seperti kita. Karena selanjutnya jelas dikatakan, ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Adakah manusia yang hidup selama-lamanya? Semua manusia mesti mengalami kematian jasmani. Ya, terus dikatakan apa? Roh kebenaran. Ya, jelas sekali roh wujudnya. Ya kan? Roh kebenaran, sebab dunia tidak melihat dia, enggak kelihatan. Ada saya tanya, Roh Kudus itu bentuknya apa? Ada yang tahu? Mungkin ada yang mengatakan burung merpati, ada yang mengatakan lidah-lidah api, ada yang mengatakan suara angin. Semua itu hanya manifestasi. Wujud aslinya roh itu nggak kelihatan. Ya, tapi dia bisa bermanifestasi seperti itu. Nek hantu ke roh itu, ketok ya, medeni iki saya mau katakan wujud aslinya roh. Malaikat pun roh. Tetapi manifestasi, ya, menyatakan diri. Ya, seringkali bisa mimbo wong Jawa ngarani. Ya, jadi sekali lagi dikatakan bahwa dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan, ada kata apa? Akan. Karena pada waktu Yesus mengatakan itu belum terjadi. Maka dikatakan nantinya ia akan diam di dalam kamu. Jadi pada waktu Yesus menyampaikan ini memang mereka belum penuh Roh Kudus. Jadi janji Tuhan jelas bahwa Tuhan akan memberi penolong yang lain. Dan penolong ini berupa roh, wujudnya roh. Nah, dan penolong itu tidak akan datang sebelum Yesus pergi. Itulah makanya kalau sudah baca lanjutannya, adalah lebih baik bagiku kalau aku pergi sebab penolong itu akan datang gitu loh. Ya, jadi yang jelas Yesus sudah mengatakan itu jauh sebelum peristiwa kenaikannya. Ya, bahkan sebelum dia disalibkan. Yesus sudah mengatakan bahwa dia akan mengirimkan roh kebenaran. Dan roh itu posisinya di mana? Akan diam di dalam kamu. Berarti kalau Roh Kudus diam di dalam kita, seperti dikatakan Rasul Paulus, kita berarti adalah bait Roh Kudus. Dan Roh Kudus sendiri adalah Tuhan. Roh Kudus sendiri adalah Allah. Karena itu kita juga disebut bait Allah. Jadi orang zaman dulu ngomong bait Allah itu mesti bangunan. Ya kan? Bait Allah Salomo. Ya, terkenal sekali itu. Orang bayangannya berupa bangunan gede, besar gitu ya, megah, itu bait Allah. Tetapi Perjanjian Baru lebih lagi menegaskan bahwa bait Allah tidak bicara gedung atau bangunan yang megah seperti yang di Yerusalem yang sudah diruntuhkan, tetapi yang ditemukan kembali pondasinya, yang akan dibangun kembali. Oh, bener loh ini. Ya, sudah ditemukan dan akan dibangun lagi. Wah, itu besok heboh pasti. Sekarang sudah geger ya di Yerusalem. Ya, kita doakan damai di sana. Ya. Oke. Dikatakan Roh Kudus diam dalam kamu. Zaman dulu Allah itu akan datang hadir di baitnya, bait Allah. Itu ada satu ruang namanya ruang Maha Kudus. Ya, bait Allah terdiri pelataran, nanti ada ruang kudus, ada ruang Maha Kudus. Nah, yang ruang Maha Kudus ini tidak semua orang bisa masuk ke sana. Nekat pasti mati. Itu betul terjadi. Jadi orang yang nekat masuk tidak kudus, jangankan orang biasa, imam saja dia tidak mentahirkan diri dengan darah, ya biasanya darah domba, itu tetap mati juga di dalam. Ya, di Perjanjian Lama banyak terjadi itu.
Terus kemudian ketika bait Allah sudah nggak ada, ya, diruntuhkan, lalu terjadi kemudian apa? Ya, orang Israel pengen punya bait lagi. Makanya pada zaman Yesus kita tahu bahwa mereka tuh masih mengagungkan bait Allah. Ketika Yesus mau masuk ke Yerusalem, dilulukan segala macam, terus Yesus sempat kan meratapi kota Yerusalem. Wah, tembok itu nanti tidak akan tinggal satu tertumpuk batu dengan yang lain. Ya, artinya apa? Bahkan aku akan meruntuhkan itu, gitu loh. Dan hari ketiga aku akan membangun kembali. Jadi bayangan mereka selalu ke fisik itu saja. Sesungguhnya dibicara tentang tubuhnya, dia juga manusia. Itu bait juga. Ketika mati, hari ketiga bangkit, itu ada maksud Tuhan membangun kembali bait Allah. Itu adalah tubuhnya sendiri. Nah, saya dan saudara itu juga adalah bait Allah atau bait Roh Kudus. Jaga betul tubuhmu. Jaga hidupmu betul-betul. Amin. Karena apa? Kita manusia roh yang tinggal dalam daging dan punya jiwa. Kurang lebih gitu ya keterangannya ya. Jadi artinya karena kita manusia roh itu bisanya bersekutu dengan roh. Ya, roh dengan roh bisa bersekutu. Nah, selain roh manusia ada dua roh lagi yang sangat terkenal. Sebenarnya ada tiga sih, tapi dua yang terkenal yaitu roh Allah dan roh jahat, roh iblis. Ada lagi roh malaikat. Malaikat sebetulnya roh, tapi kita tidak ada masalah dengan malaikat. Yang sering bermasalah ini loh, roh jahat ini. Makanya tidak heran seringkali orang yang mengikuti okultisme, ya, penyembahan atau segala macam berhubungan dengan roh kegelapan, ketika dia mau terima Roh Kudus, pelepasan dulu. Kenapa? Karena rohnya terlanjur terikat dengan roh yang lain. Ini harus diputuskan, ini harus dilepaskan, sehingga baru Roh Kudus memenuhi orang itu. Ya, oke. Coba kita lihat lagi, ya, bahwa Tuhan Yesus menjanjikan gak hanya sekali bahwa Dia akan memberikan roh. Lukas 24 ayat 49. Lukas 24 ayat 49 saya bacakan. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Perhatikan. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kalau kita baca di kitab Markus, ya, juga di Matius dikatakan pokok mereka pergi memberitakan Injil. Itu perintah Tuhan. Ya, pergi jadikan semua bangsa muridku. Ya, pergi beritakan Injil kepada segala makhluk. Ya, perintahnya gitu. Dan sebelum pergi, perhatikan ini dulu. Kamu harus tinggal dalam kota ini. Makanya ketika ada dua murid, ya, yang satu namanya Kleopas, yang satunya tidak disebutkan, ya, berjalan meninggalkan Yerusalem menuju ke Emmaus, kampung Emmaus. Yesus nututi gitu jawabannya, ya. Supaya apa? Mengingatkan mereka. Intinya sebetulnya supaya Kleopas dan temannya ini balik lagi ke Yerusalem. Kamu harus diperlengkapi dulu. Kalau sebelum diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi, sebelum dipenuhi Roh Kudus kau meninggalkan Yerusalem, tujuan mesti lihat. Tujuannya pasti lain. Bukan beritakan Injil, bukan beritakan kabar baik, bukan menjadikan semua bangsa murid. Kleopas dan temannya ini nggak dijelaskan ngopo, ya, pokoknya pengen ke Emmaus. Tapi Yesus ingin mereka kembali. Secara nggak langsung ini loh. Kamu harus tinggal di kota ini sampai diperlengkapi dulu. Sebelum diperlengkapi orang sudah pergi, pasti kepentingannya sendiri. Sakarpe dewi. Tetapi ketika mereka tinggal dulu, nah, mereka akan terima kuasa, akan diperlengkapi oleh Tuhan dengan kuasa untuk jadi saksi. Coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat Kisah 1 ayat 4 dan 5. Cek, oke. Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan 5. Pada suatu hari
ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang, perhatikan, ia, Tuhan Yesus, melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, perhatikan ya di sini ya, jelas ya. Jadi mereka, Tuhan Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Melarang mereka meninggalkan Yerusalem untuk apa? Untuk mereka diperlengkapi terlebih dahulu. Diperlengkapi dengan apa? Kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Ini bicara tentang Roh Kudus. Jadi kalau kita perhatikan ini, sampai Tuhan Yesus melarang, tidak mengizinkan, jangan pergi dulu, tinggallah dulu. Yohanes itu baptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini loh, istilah baptisan Roh Kudus ada di Alkitab. Mungkin beberapa orang mempertanyakan baptisan air, itu baptisan Yohanes. Nanti juga ada baptisan pertobatan yang dilakukan Paulus dan rekan-rekannya. Ya, itu juga perlu, karena firman Tuhan juga berkata, barang siapa percaya dan, ada kata dan, dibaptis, ya itu baptisan air, ia akan diselamatkan. Tetapi dalam hal ini yang dimaksud baptisan Roh Kudus itu berbeda dengan baptisan air. Saya yakin gak asing semuanya dengan istilah ini. Jadi Roh Kudus memenuhi murid-murid pada waktu itu, ketika mereka ada di loteng, ya, di Yerusalem. Nah, dikatakan bahwa ia melarang, ojo lunga sik, sabar sik, gitu loh. Sebetulnya kalau kita perhatikan kisah ini, berarti peranan terbesar untuk murid-murid bisa melakukan amanat agung itu adalah Roh Kudus. Saya sampaikan tadi, tanpa Roh Kudus orang-orang akan berjalan menurut maunya sendiri. Kleopas mau pergi, mungkin yang lain pun gak lama akan melakukan hal yang sama. Kalau kita perhatikan, ada beberapa murid kembali ke kehidupan lama, ada yang kembali jadi nelayan lagi. Saudara baca, setelah peristiwa penyalipan, Yesus dikuburkan itu, Yesus bangkit, sebelum Yesus naik ke surga, mereka dah kembali ke kehidupan lamanya. Tanpa dipenuhi Roh Kudus, seorang murid Yesus yang selama ini bersama-sama dengan Yesus, yang sudah mendengar banyak firman dan pengajaran itu, ternyata hanya menerima semua itu sebagai pengetahuan di pikiran mereka, tidak mengubahkan mereka, tidak punya dorongan untuk mereka pergi memberitakan Injil seperti perintah Tuhan. Pergi sih pergi, tapi bukan untuk tujuan memberitakan Injil atau melakukan amanat agung. Nah, karena itu kita lihat banyak contoh ya peristiwa yang di Alkitab terjadi perubahan yang luar biasa ketika mereka penuh Roh Kudus. Coba lihat Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Saya kini apal. Ya, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Sudah ketemu? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi dikatakan kamu akan terima kuasa. Penulis kitab Kisah Para Rasul dengan penulis kitab Injil Lukas sama. Di Lukas dikatakan apa? Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan, dengan kuasa dari tempat tinggi. Yesaya 1:8, kamu akan menerima kuasa, sama. Kalau sudah lihat itu, saudara akan menemukan bahwa memang penulisnya sama.
Di Kisah Para Rasul 1 ayat 1 itu dikatakan dengan jelas kepada siapa surat itu ditulis. Nah, jadi ketika mereka setia menantikan janji Bapa, ya setelah Yesus naik ke surga ya, Yesus naik ke surga terus mereka bersekutu berkumpul bersama-sama di di loteng kota Yerusalem. Lalu apa yang terjadi? Setelah sekian waktu mereka berkumpul, satu hari pada hari Pentakosta ini gereja-gereja 10 hari pencurahan Roh Kudus. Ya, hari-hari ini. Ya, jadi peristiwanya setelah kenaikan Yesus 10 hari kemudian itu ada namanya hari Pentakosta. Apa itu? Turunnya Roh Kudus. Pentakosta sendiri itu dari kata penta. Penta itu 5. Hari ke-50. Ada yang mengatakan hari raya 7 minggu. 7 kali 7 berapa? 49. Masuk ke 50. Nah, itulah. Ya, ada yang merayakan dengan zaman dulu membawa hasil segala macam. Ini perjanjian lama ya. Di perjanjian baru itu kita memperingati hari Roh Kudus dicurahkan atau pencurahan Roh Kudus. Nah, pencurahan Roh Kudus itu terjadi untuk semua orang percaya. Di kitab Yoel dikatakan bahwa pada hari-hari akhir aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Ingat, kita mesti tahu bahwa di perjanjian lama yang penuh Roh Kudus itu tertentu tidak semua orang. Hanya imam, raja, nabi. Seorang imam dia suka mimpin ibadah sering kali dipenuhi Roh Kudus. Raja demikian juga, kita tahu ada Daud. Tapi itu tidak selama-lamanya loh. Saul aja akhirnya sempat roh Tuhan itu meninggalkan dia ya. Terus ada juga nabi. Nabi ini orang penyampai wahyu. Pesan Tuhan apa? Nah, itu orang-orang demikian yang dipenuhi Roh Kudus. Rakyat biasa tidak. Tetapi kitab Yoel mengatakan di hari terakhir nanti akan dicurahkan roh ke atas semua manusia. Dan digenapi di Kisah Para Rasul 2 di hari Pentakosta. Dicurahkan rohnya. Habis itu Petrus, kita tahu dia dulu nangkep ikan, setelah menyangkal Yesus dipulihkan lagi. Oke, udah dibereskanlah masalahnya dengan Tuhan. Lalu kemudian apa? Dia kembali lagi juga kehidupan lama sebelum penuh Roh Kudus. Murid-murid yang lain rata-rata mereka kembali ke hidup sebelum dia berjumpa dengan Yesus. Lalu akhirnya Tuhan menyatukan mereka sebelum naik ke surga dan diingatkan kamu harus tinggal di Yerusalem dulu untuk diperlengkapi. Begitu mereka diperlengkapi dengan kuasa, begitu mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, hidup mereka berubah drastis. Seorang Petrus yang pernah ketakutan menyangkal Yesus di hadapan beberapa orang saja, hari itu berkhotbah 3.000 orang bertobat. Belum lagi murid-murid yang lain. Kalau kita baca kisahnya, mereka pergi. Bahkan ada begitu banyak di antara mereka yang terpaksa tanda kutip ya, jadi diaspora ke negeri-negeri lain. Ya, itu dipaksa tanda kutip oleh Tuhan untuk pergi. Sudah dipenuhi Roh Kudus tentang pergi-pergi, suruh pergi. Terjadi penganiayaan besar di Yerusalem. Akhirnya mereka pergi kemana-mana. Dan ketika mereka pergi, mereka memberitakan Injil. Itulah akhirnya Injil tersebar ke seluruh dunia. Kalau mereka tetap tinggal di Yerusalem, tidak mau pergi, mungkin saudara dan saya belum kenal Tuhan Yesus. Loh, Ranesi menyampaikan, tetapi mereka ini, ya murid-murid Yesus, itu mereka pergi semua. Dan hidupnya jadi luar biasa. Mereka tidak takut lagi memberitakan kabar baik, memberitakan Injil. Bahkan nyawa mereka taruhannya. Murid Yesus yang tidak mati karena dianiaya itu cuma satu, Yohanes. Jadi buang di Pulau Patmos, di sebuah pertambangan di sana. Dalam pembuangannya dia mendapat wahyu dan dia tuliskan, itulah kitab Wahyu. Murid-murid yang lain, ada yang diseret pakai kuda, ada yang disalib, ada yang dipenggal, macam-macam. Gara-gara apa? Hentikan, jangan ngomong Yesus lagi. Sangkal Yesus, kamu hidup. Ancaman gitu loh. Kalau nggak nyangkal,
Mereka mempertahankan, enggak, aku tetap. Kenapa mereka begitu berani? Ada Roh Kudus yang meneguhkan mereka. Mereka punya keberanian yang luar biasa untuk memberitakan Injil. Bahkan ketika terjadi penganiayaan di Yerusalem, doa mereka apa? Doa mereka adalah, berikan kami keberanian untuk memberitakan Injil. Doa mereka ini loh, orang yang penuh Roh Kudus sampai seperti itu. Bukan, Tuhan, lindungi kami, kami supaya tenang aman. Bukan gitu saja. Kita seringkali kalau ketakutan lihat apa gitu ya. Tapi mereka ini beda. Orang-orang penuh Roh Kudus itu nangkep apa yang Tuhan mau, apa yang dikehendaki dan mereka lakukan dengan luar biasa. Jemaat dikasih Tuhan, ayo kita belajar sesuatu hari ini. Roh Kudus mengubah hidup seseorang. Murid-murid berubah semua setelah mereka penuh Roh Kudus. Sebelumnya mereka takut. Kemana ketika Yesus ditangkap? Cuman Petrus yang berani mindi-mindi, ketahuan nyangkal malahan. Yang lain kemana? Kemana Andreas? Kemana Yakobus? Kemana yang gak diceritakan? Gak ada satupun yang berani, ketakutan semua. Tetapi setelah penuh Roh Kudus, mereka jadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Mari, hidup kita haruslah demikian. Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita supaya kita menjadi saksi. Perhatikan di Kisah Para Rasul 1:8 tadi. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Ya, saya sering sampaikan kuasa jawane kasekten, kesaktian. Ada yang menyebutnya kekuasaan, ada yang menyebutnya sebagai kelebihan. Ya. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, pada waktu ini disampaikan itu belum turun juga Roh Kudus. Ya, makanya dikatakan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nanti kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi diberi kuasa untuk menjadi saksi. Saya selalu sampaikan bahwa saksi tugasnya bersaksi. Saudara tidak ditentukan sebagai saksi bisu. Nah, pengadilan menang wae. Saudara saksi, apa yang saudara ketahui tentang peristiwa kemarin sore di perempatan Jatiteken? Meneng wae. Mungkin saking jengkel bisa saja hakimnya ganti, bawa ke sini tugu Jatiteken sama diemnya. Sama diemnya bersaksi harus ngomong dong. Kalau diem saja kan nggak bisa. Nah, ya jadi di mana? Di Yerusalem. Waktu itu lingkungan terdekat mereka. Kita harus jadi saksi pertama di lingkungan terdekat kita, di keluarga kita, di kampung kita. Terus di seluruh Yudea agak luas. Sak Sukoharjo misalnya. Ya, terus lebih luas lagi apa? Dan Samaria. Samaria bicara ke orang-orang yang tidak bertuhan tanda kutip ya. Orang-orang Yahudi tidak bergaul dengan mereka karena dianggap orang-orang Samaria ini dewanya banyak. Ya, ke orang-orang nggak percaya yang jauh lebih jauh lagi dan sampai ke ujung bumi. Jangan diartikan ujung bumi berarti bumi datar, ujungnya sana. Banyak yang salah mengerti. Lu kita ngomong ujung bumi berarti bumi kira bulat. Enggak, bukan gitu. Ya, ujung bumi artinya apa? Seluruh penjuru bumi. Ujung bumi maksudnya apa? Titik terjauh dari Yerusalem. Terdekat kan Yerusalem, terjauhnya mana? Ada yang mengatakan Papua katanya, saya tidak tahu. Nanti cek aja. Kalau punya globe, bola dunia itu, Yerusalem sini terjauh mana kira-kira? Artinya sebetulnya adalah seluruh bumi. Saudara harus jadi saksi dimanapun. Amin. Makanya kita Yesus bagi segala bangsa. Orang berbangsane awake dhewe tok kene. Orang berbangsane wong Jatiteken tok. Ndak. Segala bangsa sampai nanti di luar negeri sana dimanapun. Dan ingat, kalau engkau pergi, pergilah selalu bawa amanat agungnya. Orang yang penuh Roh Kudus dia selalu pergi kemanapun, termasuk misalnya ke luar negeri sekalipun, dia akan selalu ingat nama Yesus. Harus diberitakan. Mari, tugas kita memberitakan, bukan mengkristenkan orang, tidak. Yang membuat orang bisa bertobat itu Roh Kudus. Bagian kita menyampaikan kebenaran. Amin. Garis bawahi ya. Jadi jangan putus asa.
Wis diberitakan Injil beliau belum percaya. Enggak apa-apa, dia enggak percaya, selama ada kesempatan memberitakan, beritakan terus. Besok ganti ke orang lain, beritakan, ketemu orang lain, beritakan. Enggak percaya, ya apa-apa. Pemberitaan paling efektif sebetulnya melalui kesaksian hidup dan kesaksian firman. Enggak bisa ditinggalkan ini. Kesaksian hidup adalah apa? Kesaksian kita berjalan dengan Tuhan. Kesaksian kita menghidupi firman. Oh, firman Tuhan berkata begini dan aku mengalami kuasanya. Ketika diceritakan orang, mungkin ada sama itu, orang percaya lah, ngepasi wae. Ya, saya sering kali digituin, lah lagi bejamu. Nggak apa-apa dibilang gitu, terus sampaikan saja. Teman saya rasa lama jengkel, ya terus tak jawab aja, memang wong ikut Yesus bejo terus. Ya, kenapa? Kalau kita menceritakan firman Tuhan disertai dengan pengalaman kita berjalan dengan Tuhan, oh ngarma itu loh apa aku ngalami yo. Murid-murid Yesus kenapa nggak mau menyangkal saja? Supaya nggak usah percaya Yesus, jangan beritakan nama Yesus lagi. Mereka nggak mau. Kenapa? Karena mereka ngalami. Aku ngerti dewe, aku saksi mata Yesus naik ke surga. Aku saksi mata Yesus disalibkan dan bangkit lagi dari kematian. Mereka menyaksikan, mereka mengalami sendiri, sehingga suruh nyangkal nggak bisa. Hanya orang bodoh yang mau menyangkal itu, genah jelas-jelas kok ngomong ora. Makanya sekalipun nyawa ancaman, murid-murid tidak mau menyangkal Yesus, tidak mau meninggalkan imannya. Dia tetap percaya sekalipun mereka akhirnya kehilangan nyawa. Tetapi di mana darah martir tercurah, disitulah akhirnya justru penuaian terjadi luar biasa. Cuma dikasih Tuhan, mari saya mengajak kita semua. Nantikan janji Bapa. Tidak harus nunggu hari Pentakosta. Banyak orang berpikir bahwa kepenuhan Roh Kudus itu nanti kalau Pentakosta. Enggak. Kebetulan saja memang peristiwa yang terjadi pada hari Pentakosta. Sehingga momentum itu bisa dimanfaatkan. Tetapi sesungguhnya kapanpun, dimanapun saudara bisa dipenuhi Roh Kudus. Amin. Jadi gak usah nunggu nanti-nanti. Dan juga tidak usah nunggu ditumpangin tangan, didoakan orang lain. Saudara sendiri dengan Tuhan. Berdoa sungguh-sungguh. Itu pun bisa. Roh Kudus turun memenuhi saudara. Praktekkan sekarang yang belum Roh Kudus. Berdoa. Masuk kamar, kunci pintu, berdoa sungguh-sungguh. Ya. Nanti kalau ada yang mengalami sesuatu, ya kepenuhan Roh Kudus, bersaksi di sini. Beritahu saya. Pak, besok minggu belum tanya sekarang loh ya. Minggu pagi, Pak, nanti saya mau kesaksian. Kenapa? Saya mengalami kepenuhan Roh Kudus saat saya berdoa dengan Tuhan sungguh-sungguh. Saudara bisa bersaksi. Amin. Oke, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan Roh Kudus kepada setiap kami, supaya kami boleh kuasa, boleh kekuatan yang dari Tuhan untuk kami jadi saksi. Kami punya keberanian untuk memberitakan kabar baik ini kepada semua orang. Bagian kami ya Tuhan menceritakan, memberitakan. Dan pertobatan adalah karya Roh Kudus. Jika seorang bertobat, bagian kami selanjutnya memuridkan mereka. Untuk mereka lebih lagi dipersiapkan. Tiba waktunya mereka pun akan terus bersaksi. Demikianlah seterusnya. Pakai gerejamu Tuhan untuk boleh berfungsi, untuk menjangkau, memuridkan dan mengutus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus bukan hanya memberikan kami kekuasaan untuk menjadi saksi, tetapi juga kuasa Roh Kudus akan memulihkan hidup kami, membaharui hidup kami, sehingga hidup kami dipulihkan dan menjadi kesaksian juga bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, sekali lagi mampukan setiap kami dengan segala keterbatasan kami. Tetapi kami percaya ketika Roh Kudus penuh atas setiap hidup kami, maka kami punya kuasa untuk kami memberitakan kabar baik, untuk kami menjadi saksi-saksi Kristus. Terima kasih, mari Roh Kudus lanjutkan Engkau berkarya secara pribadi atas setiap kami yang menyaksikan dan mendengarkan akan firman-Mu hari ini Tuhan. Dan kuasa Roh Kudus bekerja secara ajaib dan luar biasa. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.